Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT 1 Visi Putra Tbk dengan kode emitennya VISI. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Jadi PT 1 Visi Putra Tbk merupakan penyedia bahan baku advertising dan printing untuk kegiatan promosi melalui media percetakan digital. Sistem pencetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset. Percetakan digital memberikan solusi paling terjangkau untuk materi pemasaran khusus seperti kartu nama, kemudian surat, spanduk, dan banyak lagi dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, selain itu, percetakan digital ini memperpendek siklus produksi dan sebagai hasilnya menghasilkan produk akhir yang lebih cepat. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital, perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan besar asal Cina, yang mana perusahaan memiliki dan atau menguasai 7 gudang penyimpanan yang terletak di Surabaya. Itu ada 4 gedung, kemudian di Gresik 1 gudang, dan Bekasi 1 gudang, serta 1 gudang yang disewa oleh perseroan yang terletak di Surabaya. Sedangkan sebagai sarana logistik, perseroan mengoperasikan 10 mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor. Nah, kegiatan usaha yang dijalankan perseroan saat ini adalah usaha di bidang perdagangan besar untuk bahan advertising dan printing seperti banner, display, tinta, PVC board, dan UPB board. Nah, di sini bisa kita lihat contoh produk dari perusahaan ini. Ada PVC board atau papan PVC, kemudian ada tintanya di sini, ada contoh pembuatan bannernya, kemudian untuk displaynya sendiri antara lain misalnya ada door frame, roll banner, stand brosur, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada struktur IPO, di mana jumlah saham yang ditawarkan oleh emiten ini sebesar 615 juta lembar, dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp25 per lembar, harga pelaksanaan di kisaran Rp110 hingga Rp120 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat oleh emiten ini maksimal sebesar Rp73.800 miliar. Dan penjamin emisi kali ini ada PT Surya Fajar Sekuritas. Kemudian di sini ada jadwal IPO-nya. Masa penawaran awal yaitu 29 Januari hingga 5 Februari, tanggal efektifnya 19 Februari. Masa penawaran umum 21 hingga 27 Februari, tanggal penjatahan di 27 Februari. Kemudian untuk tanggal distribusi sahamnya di 28 Februari dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 29 Februari. Kemudian kita lanjut, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci 3,5% untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil Hino atau Ranger FL280JW Euro 4 dan 3 unit mobil Hino, kemudian dan lain sebagainya, yang mana ini akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal 2 tahun 2024. Kemudian sisanya ini akan digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner, mengingat kebutuhan banner yang meningkat dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan perseroan. Kemudian untuk keunggulan kompetitifnya sendiri, di sini memiliki manajemen yang berpengalaman, kemudian hubungan baik dengan supplier, dan memiliki jalur distribusi pemasaran yang luas, kemudian variasi produk, dan memiliki merek sendiri. Kemudian di sini ada faktor-faktor risiko. Risiko utamanya yaitu risiko atas kebijakan pemerintah di bidang impor. Kemudian risiko usaha antara lain risiko ketergantungan pada pemasok utama, risiko fluktuasi harga, risiko terkait distribusi bahan baku, risiko persaingan usaha, dan lain sebagainya. Adapun risiko umumnya antara lain risiko bencana, serta risiko fluktuasi mata uang asing. Dan bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko terkait kebijakan dividen, dan risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya. Nah, di sini ada key financial highlights yang mana ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Agustus 2023.
Current ratio berada di angka 1,47 kali, debt to asset rasionya tercatat sebesar 0,54 kali, debt to equity rasionya tercatat 1,16 kali, kemudian ada DSCR tercatat 10,94 kali, dan ICR-nya tercatat 9,31 kali. Selain itu, di sini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Agustus 2023. GPM atau Gross Profit Margin tercatat 16,67%. Kemudian Net Profit Margin atau NPM-nya tercatat 7,96%. Return on Assets-nya sebesar 8,87%. Kemudian ada Return on Equity tercatat 19,16%. Kemudian revenue-nya tumbuh 22,69%. Dan gross profit-nya juga mengalami pertumbuhan sebesar 45,87%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.